nggih. Oh nggih. Lah, ibu tugasnya ini mikir yang dekat-dekat, yang bapak ini memang tidak bisa menjangkau gitu. Nah, bapak itu modelnya logika niku pripun, nek ngomong sing cetha, cekak aos cetha. Nah, ibu-ibu saking perasaannya halus, aku ki pengen kurang ngomong nek jenengan ngerti yo ngono lho, Pak. Ini. Nah, maka ini kolaborasi yang baik biar ibu-ibu tidak banyak ngendikan, karena kalau ibunya itu terlalu banyak ngendikan, kasihan anaknya juga. Bapak ya jangan terlalu pendiam, jangan nunggu ibu itu kalau sudah diem Pak bahaya, dia ngendeme sudah tenanan. Satu, yang kedua, nek ibu-ibu sudah ngendikane sedikit dan melengking, itu lebih bahaya lagi. Dek, adus. Wes, ngono tok. Ndak mangkat. Ngono tok. Itu sudah bahaya. Nah, makanya ketika kalimat-kalimat bapak dan ibu di rumah ini bisa tertata dengan baik, qaulan sadida, maka anak itu juga akan mengikuti. Jadi mohon maaf, kenapa anak seringkali mudah membentak orang tua, kusik to mama, gitu ya. Karena juga sering mendengar. Mendengar siapa? Ya penjenengan-penjenengan itu. Gitu. Pernah ada seorang ibu yang curhat sama saya, anak belajar basa Jawa, Pak Bu, belajar basa Jawa, bahasa Jawa. Anaknya itu sukanya gitu ya. Gitu ya. Ibunya ngeles dodo. Ya Allah, Mbak, lare kula niku lho, nek karo wong tuane gur gitu ya. Qadarullah ketika kita jagongan curhat-curhatan niku Bu, garwane medal nyekel HP kula tertinggal, nyekel HP. Baru cakap-cakap tentang bisnis. Ya, piye? Terus lho niku contone. Jadi untuk menjadikan mereka bisa birrul walidain, bisa berakhlak mulia, bisa berkata-kata dengan baik, ini panjenengan yang juga harus menata diri. Oke nggih? Wasiat yang pertama. Kita masuk wasiat yang kedua. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan, sampai ketika anak itu usianya 40 tahun ya. Ini qala, Allah mewasiatkan hendaknya anak usia 40 tahun ini berdoa. Nah, berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Pun apal insyaallah doanya nggih. Sampun toh? Enten sing sampun, enten sing dereng, enten sing bingung. Aku harus ngomong sampun apa urung ya gitu. Nanti setelah ini dibuka sendiri suratnya, dihafalkan karena ini wasiatnya Allah. Kalau sudah wasiat tidak boleh diabaikan. Kalau sudah wasiat tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, doa ini dahsyat luar biasa. Nah, doa ini dahsyat luar biasa, dan bukti kita khawatir tentang anak turun kita, harusnya doa ini tidak pernah lepas dari lisan kita untuk kita haturkan kepada Allah Ta'ala. Nah, sekarang
Kita kupas doa ini nggih, bareng-bareng nggih. Bareng-bareng. Semoga Allah kuatkan kita semuanya. Saya juga, usia saya sudah setengah abad Bapak Ibu. Dan saya sudah tua juga, gitu ya. Anak saya banyak juga. Anak saya setengah lusin, gitu ya, setengah lusin. Yang paling kecil masih kelas 5 SD. Wasiat Allah doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bapak, Ibu, ini doa untuk anak usia berapa? 40 nggih, 40. Ini sesuai dengan ayat Allah yang lain. Kenapa Allah itu menyebutkan usianya 40? Bukan 60, bukan usia pensiun, usia 60 bukan, tapi 40. Kenapa? Karena usia 40 ini adalah usia terpuncak. Usia terpuncak. Kalau sudah 40, kemudian kita termasuk saya, terkena ayat Allah yang lain bahwa Allah menjadikan kita itu mimba di dhafin kuwah, dari lemah kemudian kuat, summa kemudian mimba di kuwatin dhafan wasyaibah, dari kuat kemudian melemah lagi dan beruban. Saya tanya kepada panjenengan semuanya, rata-rata normalnya manusia mulai keluar ubannya usia pinten? 40-an, dekat 40-an. Kalau normal rata-rata uban keluar itu 40. Ini sesuai dengan ayatnya Allah. Tsumma mim ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kalau usianya sudah 40 tahun, nanti pandumnya, jarumnya akan bergeser turun, kemudian ubannya mulai keluar dan mulai melemah, dha'fan. Jadi kalau sudah usia 40 ke sana, ini semua dari diri kita pasti ada kekurangan-kekurangan, yang gampang keselan lah, yang gampang mumetan lah, yang dengkulnya cenung-cenung, yang giginya cenung-cenung, sudah semua berkurang terus. Nah sekarang kita hitung-hitung ya Bu nggih, Pak Bu, hitung-hitung. Kalau kita naik dari sini ke atas sampai usia 40, berarti turunnya berapa nanti? 40 juga. Sekarang jangan tinggal ngitung. Ini 40. Kalau usia panjenengan 60, berarti jarumnya sudah di sini. Sebentar lagi selesai. Tinggal ngitung nggih. Usia jenengan ada di mana? Dan mohon maaf, orang jalan naik sama orang jalan turun itu mudah jatuh yang mana? Turun. Kesandung sidik ngerundung langsung blung gitu. Oke ya. Oke, semua kan sudah pandumnya ke sana ya. Yang dekat 40 ya cerak lah. Gitu. Sudah ke sana. Maka tidak ada kata lain kecuali doa ini harus kita panjatkan betul. Doanya apa? Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ketika semuanya sudah mulai turun, Allah memberikan pengajaran kepada kita, mbok kamu itu minta tolong toyo sama aku, kata Allah. Agar apa? Agar panjenengan kita semuanya ini diberi ilmu, diberi kemampuan, diberikan bisa untuk selalu bersyukur. Syukur niku angel napa? Angel banget. Angel banget. Napa melih kawan dosa mriko nggih. Ya Allah, piye sing arep bersyukur kancane disuguhi marning kene untune cenung. Cenung ya Allah suguhane kok ya marning. Piye sing arep bersyukur. Mulai beruban, bingung. Cari napa? Semir. Sing mboten ngagem semir pangapunten, enten ibu-ibu niku rikala kepanggih. Bu, alhamdulillah jenengan cakep lho sakniki cantik. Nggih Bu, sudah keluar dari dunia hitam. Oh, ternyata pakai kerudung itu menutupi ubannya. Kalau tidak bisa bersyukur, resah hati, gelisah, susah
Dan itu yang menyebabkan penyakit-penyakit itu datang. Ya Allah ya aku teko umur semene kok ya apa-apa ijek wean, mbok yo diwangi ngono lho Pak. Sakniki mboten sah ngoten. Alhamdulillah ya Allah. Arep ora diwangi aku jek kuat ngantek sak iki ngoten. Ajeng jumeneng Bu. Sikile dengkule mboten sah istighfar nggih. Alhamdulillah ya Allah, cek iso ngadeg. Ora ketang klekel. Sikil niki ya Allah, ndek mben pun kula nggih mlayu-mlayu tekan pundi gitu. Adanya bersyukur dan minta tolong dibantu Allah agar mudah matur nuwun. Jadi usia 4 ke sana adanya cuman alhamdulillah matur nuwun, alhamdulillah matur nuwun. Biar apa? Biar kita sehat. Ubannya keluar mumet, gatel, minta tolong Dek jabuti, jangan. Tuh. Awake kemeng, ya alhamdulillah. Ditambahi olahraganya. Kenapa? Karena tubuh semakin kurang kuat, ini harusnya olahraganya itu berlipat dari yang muda. Gitu. Tengge? 1. Jadi doanya matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Napa ndek wingi dahar tahu goreng radi alot nggih. Kok ya ndilah mak klek untune. Alhamdulillah ya Allah, mugi-mugi dosa kula gugur bareng kalih untune sing prudul niku wau. Begitu. Alhamdulillah. Nih. An askura ni'mataka allati an'amta alayya tambah wa ala walidayya, dan juga kenikmatan yang diberikan kepada 2 orang tua saya. Jadi orang tua panjenengan yang masih di depan mata itu merupakan salah satu kenikmatan dari Allah luar biasa. Jangan pernah sia-siakan. Berikan yang terbaik kepada mereka semuanya. Itu. Yang kedua doanya an a'mala salihan tardahu. Doanya yang kedua, mohon ya Allah, nyuwun tulung ya Allah agar semua yang aku lakukan, aktivitas apapun ternilai di hadapanmu ya Allah sebagai amal soleh yang diridhoi. Nah, emang ada amal soleh yang tidak diridhoi Allah? Enten betul? Enten. Contohnya napa? Ora ikhlas, leres. Ora ikhlas. Dan buktinya pangapunten, kalau kita ditanya nggih, kita sholat sehari 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau ditanya kira-kira dari 5 waktu ini yang diterima Allah yang mana? Kita akan kesulitan menjawab. Itu bukti bahwa tidak setiap amal soleh itu diridhoi oleh Allah. Kalau diridhoi jadi bekal pulang, kalau tidak diridhoi tidak akan pernah jadi bekal pulang. Nah, sekarang kita kembali lagi, tangan saya ke sini lagi. Pak, Bu, pangapunten. Jujur nggih? Jenengan mulai sregep seneng remen saestu tindak masjid niku wiwit yuswa pinten? Berikutnya, jenengan rajin setiap hari maos Al-Quran, kira-kira mulai usia berapa? Panjenengan, kok panjenengan terus? Kita lah, saya juga. Kita sadar bahwa kita butuh bekal pulang itu mulai usia berapa? Jadi ayo kita sadar diri bahwa mulai dari 0 sampai 40 kita itu sudah banyak sekali yang terlewatkan.
Amal soleh kita banyak yang tertinggal di sana. Sementara nafas pelan-pelan ini semakin menurun. Allah tahu, Allah paham, Allah ngerti, Allah sayang sama hambanya yang bekalnya pulang itu kurang, maka dikasih pelajaran. Mbok kamu itu minta tolong toh sama aku. Biar apa? Biar semua yang kamu lakukan itu menjadi amal soleh yang diridhoi. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk mencari bekal pulang amal soleh yang diridhoi ini panjenengan semuanya nanti kalau beraktivitas apapun ini bisa dilafalkan. Ibu-ibu sepuh masih goreng-goreng masakan di rumah buat cucunya mungkin nggih. Ya Allah, a'mala solihan tardohu bismillah. Sepuh masih jalan-jalan masih cari nafkah, a'mala solihan tardohu bismillah. Amal soleh ya Allah, amal soleh ya Allah, amal soleh. Begitu. Sehingga yang bernilai amal soleh tidak hanya sholat, ngaji, zakat, infak, enggak. Panjenengan datang ke sini amal soleh. Nanti pulang belanja insya Allah amal soleh. Begitu dan seterusnya. Kinten-kinten remen boten semua aktivitas kita dinilai amal soleh yang diridhoi. Remen, wong sudah mau pulang. Kalau ditanya gitu kira-kira ditari ngoten nggih. Nek diambil Allah hari ini, kira-kira bekalnya sudah siap belum? Ya belum. Terus gimana? Ya disiapkan. Makanya sekali lagi Allah berikan a'mala salihan tardahu. Nah, untuk mencetak amalan salihan tardahu, kula badhe niki Bapak Ibu semuanya. Rumahku surgaku. Dan insya Allah ini Bapak Ibu sama nggih, rumah kami adalah surga kami. Nah, wonten ayat Al-Qur'an Allah ngendikaaken wonten surat Al-Baqarah bahwa piyayi yang beriman itu mereka akan dikasih ketika masuk surga, bapak-bapak akan dikasih akan dipertemukan dengan napa? Bidadari. Bapak-bapak itu, bapak-bapak solih itu ketika masuk surga dikasih hadiah sama Allah bidadari. Lah ibu-ibu yang solihah di depan masuk surga dikasih apa sama Allah? Bu? Ibu-ibu yang solihah ini nanti ketika bapak-bapak di surga dikasih bidadari, ibunya ketika masuk ke surganya Allah, ibunya yang solihah dia akan menjadi ratu bidadari.